Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai agama sempurna, Islam memberikan bimbingan kepada manusia sejak ia berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Adalah benar jikalau dalam ayat ketiga surah Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna dalam arti bahwa nilai-nilai Islam menyentuh seluruh kegiatan hidup manusia, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan cuplikan kecil dari bagaimana hak-hak hidup bertetangga menurut ajaran Islam. Seperti yang kita maklum bahwa secara zahir tetangga adalah orang yang paling dekat hidupnya dengan kita. Apalagi jikalau kita adalah perantau. Walaupun hakikatnya seluruh manusia di permukaan bumi ini adalah perantau, tapi perantau dalam artian kita jauh dari kampung halaman tempat di mana kita dilahirkan, jauh dari ayah bunda, keluarga, sanak famili, dan handai tolan. Tidak selamanya hidup ini berjalan mulus. Kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kadang kita bertemu dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Tentu bukan orang dari kampung yang datang menolong kita lebih dahulu, melainkan tetangga sebelah menyebelahlah barangkali yang akan melaksanakannya. Banyak orang merasa senang tinggal dalam satu lingkungan oleh karena ia mempunyai tetangga-tetangga yang sesuka hidup sosial, bermasyarakat, hormat menghormati, dan lain sebagainya. Tetapi tidak jarang orang merasakan lingkungannya sebagai neraka oleh karena tidak ada tetangga-tetangga yang dapat diajaknya untuk hidup bersosial. Demikian besar perhatian Islam terhadap hak-hak bertetangga ini, sehingga melalui hadis dari Abi Suraij Al-Khuzai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Iman kepada Allah dan hari akhir dijadikan taruhan untuk memberikan stres agar kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Dengan kata lain, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang akan bisa berbuat baik kepada tetangganya. Kalau demikian masalahnya, bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Dengan kata lain, apa hak-hak dalam kehidupan bertetangga itu?
Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Amru ibnu Syu'aib, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat di satu hari, "Atadruna ma haqqul jar?" Saudara-saudara, tahukah kamu apa hak tetangga itu? Beliau sendiri kemudian menjawab, pertama, izasta'ana bika a'antahu. Apabila ia minta tolong kepadamu, hendaklah kamu memberikan pertolongan kepadanya. Ini merupakan hak di dalam kita bertetangga. Apabila orang datang minta tolong kepadamu dan kamu memang berada dalam satu posisi yang sanggup memberikan pertolongan, janganlah berat tangan untuk menolongnya. Sebab biasanya di dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita tidak sanggup menghormati orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghormati kita. Jika kita berat tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, suatu saat bila kita mendapat kesulitan pun, jangan terlalu berharap bahwa orang lain akan mau juga menolong kita. Bagaimana sikap kita, begitulah biasanya sikap orang lain kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adat hidup adalah tolong menolong. Kewajiban kita adalah menolong tetangga. Tetapi sebagai tetangga pun, apabila kita minta tolong kepada orang lain, hendaknya dalam batas-batas ukuran yang memang orang lain itu mampu menolongnya. Sesuatu yang kita memang berada di luar kesanggupan kita mengerjakannya. Jangan lalu menjadikan orang yang menolong kita sebagai satu andalan. Sebab biasanya sekali ditolong langganan. Setiap datang kesulitan, ke situ lagi kita lari. Manusia pada waktu-waktu tertentu punya juga titik jenuh. Ya, kalau duitnya lagi ada, pikirannya lagi enteng, napasnya lagi lega, mungkin dia mau menolong orang. Sekali, dua kali masih juga ditolong, 3 kali barangkali juga mungkin, 4 kali ke atas mukanya udah rada butek. Saudara-saudara, oleh karenanya, walaupun adat hidup adalah memang tolong menolong, tolong menolong itu artinya kan take and give, saling memberi, saling menerima. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya juga kita menerima. Tapi yang diajarkan oleh agama memang yadul ulia khairun min yadis sufla, seperti kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang menolong posisinya lebih baik daripada orang yang meminta pertolongan. Tapi biasanya kita umumnya lebih demen minta tolong daripada nolongin. Bahkan sesuatu yang kita mampu pun, kalau masih ada yang mau nolongin, masih kita andelin tuh orang. Ya lu aja dah, lu aja. Padahal kita bisa. Akhirnya terdidik kita untuk manja, kehilangan kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri. Saudara-saudara, jadi walaupun adat hidup adalah tolong menolong, tetapi jangan lalu mengandalkan sehingga kita tidak mau mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk melakukan usaha terhadap sesuatu yang memang kita masih mampu untuk mengusahakannya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa izastan soroka nasortahu. Apabila ia meminta bantuan kepadamu, maka bantulah. Ada perbedaan antara ista'ana dengan istansoro. Ista'ana biasanya pertolongan dalam bentuk moral. Istansoro pertolongan bantuan dalam bentuk material. Menolong dengan membantu. Membantu kelihatannya lebih real, lebih nyata. Menolong bisa secara moral. Keduanya diajarkan oleh agama. Orang yang datang minta tolong kepadamu, tolong dia. Orang yang datang meminta bantuan kepadamu dan kamu ada kemampuan untuk itu, bantu dia. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya.
Allah selalu akan membantu seorang hamba selama hamba itu masih mau membantu saudaranya. Sehingga dengan demikian, orang yang kita tolong mungkin dia tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Orang yang kita bantu barangkali juga tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Allah yang akan memberikan balasan melalui jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka barang sedikit pun. Termasuk jenis yang min haitsu la yahtasib. Termasuk jenis yang tidak kita perkirakan sebelumnya dari mana datangnya. Bahwa pertolongan kita kepada orang lain akan meluaskan jalan usaha kita. Bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita sendiri. Tidak ada orang jatuh miskin karena rajin membantu orang lain. Tidak ada orang jatuh bangkrut karena murah tangan rajin sedekah. Wah, dulunya dia kaya banget Pak, cuman kerajinan sedekah bangkrut sekarang. Tidak ada. Belum pernah ada terjadi itu. Bukan bakhil yang menyebabkan orang jadi kaya, bukan sikap pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin. Malahan saudara-saudara, kaya itu kan ada dua macam tuh. Ada kaya majazi, ada kaya hakiki. Yang dinamakan kaya majazi, orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Sebenarnya hidupnya cukup, tapi dia masih selalu merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Duitnya banyak, tapi perasaannya selalu miskin, maka dia miskin terus. Duitnya 1 juta, hilang 1.000, yang 1.000 dia pikirin, botak palanya. Harta dia cukup, hati dia miskin. Itu yang disebut kaya majazi. Cuma kaya dalam arti kulit luarnya saja. Bahkan kadang-kadang dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Jangankan orang lain, dirinya sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Konon lagi akan memberikan bantuan kepada orang lain. Duitnya banyak, nah saban sehari makan sama pala gesek mulu. Jangankan orang lain, dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Hawanya udah mau tekor aja udah. Saudara-saudara, lah yang dinamakan kaya hakiki, orang yang kaya hatinya. Ini sumber kekayaan. Kalau dalam suasana keadaan hidup yang sekarang ini kita sudah merasa kaya, alhamdulillah, inilah yang diberikan Allah kepada kita. Miskin saya? Enggak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih miskin lagi. Susah saya? Tidak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Tidak punya duit saya, oh orang lain yang lebih tidak punya duit lagi dari saya masih lebih banyak. Orang yang kaya hakiki. Dari sini kekayaan berangkat, dari sini kekayaan dimulai. Oleh karena itu biarin duit kita banyak asal hati kita kaya, nggak apa-apa. Daripada duit nggak punya, hati melarat, dah susah kemana-mana. Kesono sumpok kemari sempit. Saudara-saudara, jadi oleh karenanya bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita. Pertolongan kita kepada orang lain akan memudahkan usaha kita. Yakinlah itu. Karena Allah tentu tidak buta. Allah tentu maha adil. Allah tentu maha bijaksana. Tidak ada ruginya orang yang menolong orang lain. Walaupun kadang-kadang kan air susu dibalas air tuba. Kadang-kadang ada istilah, gua nolongin anjing kejepit. Susah ditolongin, begitu senang nginjek. Kadang-kadang tahu begitu. Itu perasaan manusiawi kita sebenarnya. Perasaan manusiawi kita. Tapi sesungguhnya walaupun kebaikan kita dibalasnya dengan kejahatan, Allah kan tidak buta. Allah kan adil. Akan datang kebaikan-kebaikan dari arah lain meliputi kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua,
apabila dia meminta bantuan kepadamu, bantu. Andai kata belum bisa, ya dengan kata-kata. Kata-kata itu juga sudah meringankan kesulitan orang. Kadang-kadang sudah membantu enggak, ngomong enggak enak lagi. Ini namanya orang udah jatuh kita tibanin ember. Orang sudah datang minta bantuan, kesulitan. Sudah gitu udah enggak kita kasih. Ngomong kita pahit bener. Potongan lu mau minjem duit apa ada harapan ganti? Umpamanya saudara-saudara, taruh kata tidak bisa kita membantu secara real, bantulah dengan kata-kata. Syukur kalau dengan doa. Saat ini barangkali saya belum bisa bantu, mudah-mudahan dari tetangga lain barangkali bisa bantu karena saya sendiri dalam posisi yang sedang agak sulit umpamanya. Bantulah dengan kata-kata, dengan doa, setidaknya dengan harapan. Sehingga orang pulang walaupun tidak mendapatkan apa yang tidak dia ingin, apa yang dia inginkan tidak didapatkan, tapi setidaknya hatinya tidak terlalu sakit. Dua, yang ketiga, wa inistaqradoka aqradtahu, apabila dia meminjam kepadamu, pinjami dia. Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu, pinjami dia. Meminjam, istilah hidup kan ada, memang kita tutup lubang gali lubang. Gak selamanya orang selalu ada. Makin kaya ya makin besar urusannya, makin banyak duitnya ya makin banyak pengeluarannya. Bisa jadi loh orang yang punya duit 10.000 lebih tenang daripada yang punya duit 100.000. Kenapa? Dia punya duit 100.000 lah, urusannya 200.000. Tapi dia punya duit 10.000 lah, jajannya cuma bakso anteng. Bisa jadi orang yang punya duit 10.000 lebih tenang daripada yang 100.000 itu tadi. Kenapa? Yang 100.000 besar uangnya, besar lagi urusan. Yang 10.000 kecil memang jumlahnya, tapi kecil juga barangkali urusannya. Itu barangkali juga satu pola daripada keadilan Allah. Oleh karenanya saudara-saudara, hidup itu tutup lubang gali lubang. Nggak selamanya kita ada, nggak selamanya juga kita nggak ada. Pada saat kita nggak ada, ya kepada tetangga. Pada saat kita ada, tetangga kesulitan, boya kita datang memberikan pertolongan, meminjam. Cuma kalau kita jadi tetangga pun harus jelas, minjem ya minjem, minta ya minta. Ini jangan minta ya minta, minjem ya minta. Nggak jelas batasnya. Nggak jelas batasnya, saruh jadinya. Sebab istilah minjem ini kan utang. Utang itu adalah kewajiban kita untuk membayarnya. Jadi harus jelas, minta ya minta, minjam ya minjam. Jangan kalimat itu disamarkan. Karena udah keseringan minta mulu, pakai istilah minjem dah. Minjem dulu duit. Mau minta malu keseringan, minjem dikata. Padahal minta juga maksudnya. Samar jadinya. Dia juga, apabila dia meminjam sesuatu kepadamu, pinjami dia. Saudara-saudara, ya tentu tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk hal-hal yang memang wajar dalam bertetangga, pinjam meminjam. Teriskaan umpamanya tuh, lalu pisau, apa gunting, apa-apa. Tapi tentu terbatas kepada, jangan yang milik-milik pribadi pinjam meminjam istri umpamanya. Itu tentu malah mal'un, terlaknat dalam agama itu. Tidak ada. Umpamanya, bini gue lagi halangannya, gue pakai dulu lah punya. Apabila dia meminjam sesuatu kepadamu yang kamu ada, punya, pinjami dia. Sebab satu saat pun pasti akan terjadi di mana kita juga bisa minjam kepada orang lain. Dengan demikian akan terjadi saling pengertian.
Sebaliknya kalau kita ada, seret banget keluarnya. Orang minjem, kita ada, orang tahu kita punya, nggak kita kasih. Entar giliran kita perlu minjem, dia kan gitu juga, bayar utang. Jangan, kalau dia jangan dah, puyuh bebuntut jangan dipinjemin. Nah, dia begitu juga sama kita, kan begitu hidup itu. Dia begitu juga katanya sama kita. Orang yang berhati sutra itu jarang. Orang yang berhati emas itu jarang. Yang bisa membalas air tuba dengan air susu itu jarang. Yang bisa berbuat baik dengan orang yang jahat itu kan langka. Kita kan sistemnya masih draw. Udah begitu ya, gue begitu. Seri kita maunya. Dan memang agama mengajarkan wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan terhadap suatu kejahatan, kejahatan yang seimbang. Tapi kalau kamu berbuat baik dan mau memberi maaf, itu yang lebih baik dan itu yang akan dapat pahala. Jadi kalau orang pelit sama kita, kita pelit lagi, ya seri mang. Seri, artinya nilai diri kita tidak lebih baik daripada dia itu. Tapi kalau kita bisa baik sama tetangga yang pelit, pertama nilai kita lebih baik daripada dia. Yang kedua dia bingung diri dah. Dia bingung diri. Ini orang gue pelit banget sama dia, dia gue baik banget sama gue. Dia bingung diri saudara-saudara. Kalau emang nggak bingung malu, badak. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Bersilaturahmi dengan orang yang marah sama kita. Wah, itu ajaran terpuji sekali. Memberi orang yang mencegah kita. Bersilaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kita sih tahu dia marah banget sama kita, cuman kita pura-pura nggak tahu aja. Kita anggap dia nggak marah sama kita. Ketemu tetap, assalamualaikum, mau kemana? Perkara dia mau nyaut apa enggak itu bukan soal. Tapi kita sudah menunjukkan nilai bahwa kita lebih baik dari dia. Aku nanya kok sama kau, aku lebih baik dari kau. Tapi itu jangan lalu timbul. Jangan lalu timbul perasaan tuh kan, gua kan. Tuh ya. Jangan. Dengan berbuat itu kita hanya ingin membuktikan bahwa kita tidak sama kok dengan dia. Dia boleh marah sama saya, tapi saya nggak bisa marah sama dia. Dia boleh pelit sama saya, tapi saya nggak bisa kok pelit sama dia seperti dia pelit kepada saya. Dia boleh memutuskan silaturahmi dengan saya, tapi saya nggak bisa kok begitu. Dengan begitu kita sudah menunjukkan satu posisi bahwa kita lebih baik daripada dia. Tapi kan langka yang begitu. Umumnya yang enak kan draw, tos-tosan. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi izas takrodoka akrotahu, apabila ia meminjam sesuatu kepadamu dan kamu ada kemampuan, ada yang akan kamu pinjami, pinjamkan dia. Apalagi kalau kita merasa bahwa yang meminjam ini dalam satu posisi yang memang dia rasanya sulit untuk mengganti. Lebih baik sudah diniatkan sedekah saja, diikhlaskan. Sudahlah bu, nggak usah pinjam, saya bantu saja. Daripada nanti jadi beban lagi, sudah saya ikhlaskan, saya bantu. Itu yang lebih istimewa. Tapi saya katakan tadi, kalau tidak ada kesadaran bahwa rezeki adalah amanah Allah, bahwa harta adalah titipan Allah, apa sih yang kita punya? Seperti kita lahir ke dunia, begitulah kita akan masuk ke liang kubur. Cuma kelebihannya kain putih saja. Selebihnya tidak ada lagi. Sebagaimana kita lahir ke alam dunia ini, begitulah kita akan meninggalkan alam dunia ini. Jadi yang kita jaga kukuh-kukuh, yang kita bentengi, yang kita bakhil karenanya, sedikit pun tidak akan pernah kita bawa. Kecuali kalau dia, saya katakan tadi, kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah, termasuk menolong orang. Ada juga lagi nih, minjemin tapi nyakitin. Rentenir namanya. Pakai perjanjian, minjem 10 pulang 15. Itu sama juga nyekek leher. Karena itu rentenir sangat dicela dalam ajaran agama. Mencari orang-orang susah, menolong, tapi di belakang menolong menjerat, sehingga utangnya itu lalu beranak.
Giliran gak mampu aja, tanah orang digetet. Mungkin gak mampu, rumahnya ditarik. Habis dah. Saudara-saudara kaum muslimin, akhirnya yang melarat semakin bertambah kemelaratannya. Itu yang keempat. Maksud saya yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, wa iniftaqara utta alaihi. Apabila dia miskin, maksud miskin di sini kesusahan. Utta alaihi, tengokin. Tengokin orang yang kesusahan. Saudara-saudara, ini bahkan yang dicontohkan lebih diutamakan oleh Nabi. Kalau orang susah yang sakit, lebih diutamakan untuk ditengokin. Kenapa? Udah jelas langka yang nengokin, langka yang nolongin. Mau berobat susah, ke dokter juga sulit. Tapi kalau orang kaya sakit, dokter dia bisa telepon, apotek dia bisa telepon. Nggak ada duit, dia bisa bayar pakai kredit card. Orang miskin sakit, boro-boro manggil dokter. Kadang-kadang mantri juga nggak mampu dia panggil. Sehingga dengan demikian apabila ia mendapat kesulitan, tengokin. Jangan berat langkah untuk menengoki orang yang memang mendapat kesulitan itu. Sebab kalau tidak, maka nanti pada suatu saat bila kita yang mendapat kesulitan, orang akan berat juga kakinya untuk nengoki kita. Kita biasanya kalau orang kayaan aja dikit dapat kesulitan, dah kayak besan yang nengokin dah. Yang mau setor muka, yang mau jilat macam-macam. Tapi kalau yang digubuk reot yang melarat itu mendapat kesulitan, yang lewat cuman melengos dong. Ciano sakit ya? Iya, kesianan. Udah kesianan doang. Terus lewat. Terus lewat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, wa iza marido uttahu. Apabila dia sakit, datanglah kamu, tengokin. Hibur hatinya. Kalau perlu bantu, berikan obat. Setidaknya dengan ucapan dan doa yang bisa meringankan sakitnya itu. Sebab ini, kalau orang sakit ditengokin, itu kesannya itu mendalam sekali. Bukankah itu Quraisy yang ngeludahi Nabi masuk Islam? Oleh karena pada waktu sakit dia, Nabi yang nengokin. Tiap Nabi lewat ke masjid diludahin. Begitu itu orang sakit, Nabi pertama yang nengokin. Apa yang terkesan? Ya Muhammad, bukan main akhlakmu. Tiap hari kamu lewat, saya ludahin. Sekarang begitu saya sakit, seorang pun belum datang nengokin saya. Kamu lebih dulu nengokin. Akhlakmu Muhammad. Mulai hari ini saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kalau kita sakit ditengokin orang, rasanya udah jadi obat tuh tengokan. Dan akan kita kenang, kita ingat. Iya dulu waktu saya sakit, dia datang. Dalam kondisi di mana kita prihatin, pertolongan orang biasanya, kebaikan orang sangat tidak mudah kita lupakan. Dan ini akan berakibat kita merasa berhutang budi. Dan kata orang, hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi oleh karenanya apabila dia sakit, tengoki, jenguki. Kalau perlu, berikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Yang keenam, saudara, yang merupakan hak bertetangga, wa iza mata tabi'ta janazatahu. Apabila ia meninggal dunia, iringi jenazahnya sampai ke liang kuburnya. Dan ini sudah kita bicarakan pada pertemuan tentang hak-hak muslim beberapa waktu yang lalu. Yang ketujuh, hak bertetangga. Wa in asobahu khairun hanna'tahu. Apabila ia mendapat kebaikan, hendaknya engkau ikut bersukacita. Senang kalau tetangga lagi senang. Merasa suka kalau tetangga dapat nikmat.
Alhamdulillah ya, tetangga kita udah bisa beli TV berwarna. Mudah-mudahan kita bisa numpang nonton. Alhamdulillah. Jangan lantas sakit hati. Gile udah beli TV berwarna, merah tuyul berapa biji nih? Sebab umumnya kan begitu. Kalau kita ada, orang selidikin dukunnya. Kalau kita kebelangsak, orang surakin. Islam mengajarkan, in asobahu khairun hanna'tahu. Kalau tetanggamu mendapat kebaikan, hendaknya engkau ikut bertahniah, ikut bersukacita, ikut gembira. Syukur, alhamdulillah dia mampu. Syukur dia bisa, syukur dia mampu. Dan itu memang berat. Kalau ini tidak ada, tidak kita miliki dalam diri, yang timbulkan hasud. Nah, hasud ini kata Nabi memakan amal seperti kayu api memakan kayu bakar. Hasud menyantap amal seseorang seperti api memakan kayu bakar. Kita sangka sembahyang kita udah cakep bener, tapi punya sifat hasud, maka nilai sholat kita itu bisa dimakan oleh sifat hasud tadi. Kita sangka puasa kita udah cakep banget, tapi hati berbulu, hasud. Kalau orang Betawi bilang berak, enggak ada demen-demennya sama orang. Ada orang dapat nikmat timbul hasudnya. Hasud itu akan menggeragoti amal seseorang, kata Nabi, seperti api memakan kayu bakar. Api kalau makan kayu bakar kan cepat sekali, kretek habis. Begitu cepatnya hasud memakan amal seseorang. Jadi kita yang sudah rajin sholat, kita yang sudah tekun puasa, kita yang sudah rajin baca Quran, tahajud di waktu malam, jangan dulu lalai, jangan dulu sombong. Siapa tahu hati ini masih bersarang penyakit hasud. Tidak senang ngelihat orang lain dapat nikmat. Sempit hati kita ngelihat orang lain bahagia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alangkah mulianya ajaran Islam. Tetanggamu dapat kebaikan, kau ikutlah bersukacita, kau ikutlah gembira, kau ikutlah bahagia. Kenapa? Kita umat Islam, jangankan bertetangga kepada sesama muslim, kepada yang non muslim saja hak bertetangga itu ada, apalagi kepada yang sesama muslim. Satu badan, apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Sering dicontohkan, badan kita, saudara jalan tengah malam, asik jalan, jempol kesandung akar nangka, beletak. Kontan begitu ibu jari tersandung, darah keluar, mulut bilang aduh, pala ikut pusing, mata nangis. Nggak usah pakai nunggu undangan. Nggak ada ibu jari tersandung, mulut bilang sama mata, nangis lo, mata sakit nih. Kalau anak sekolahan bilang, ini yang disebut solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Begitu tetangga senang, kita ikut senang. Tetangga susah, kita ikut susah. Reflektif. Sehingga dengan demikian, kita ini bagaikan satu badan. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Lebih dari sekedar darah, ras, kita diikat dengan akidah. Dari akidah yang sama, lahirlah rasa kesamaan, kesetiakawanan sosial istilah sekarang ini. Sehingga kesenjangan bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin bangkrut, tidak akan makin memuncak. Ya memang bahwa penduduk dunia selalu ada yang miskin, ada yang kaya, itu nature, sunnatullah, emang dari sononya udah begitu. Kalau semua orang kaya, ya tidak ada yang miskin. Semua orang miskin, ya tidak ada orang kaya. Logikanya, seseorang dinamakan kaya karena ada yang miskin. Orang disebut miskin karena ada yang kaya. Kenapa dia bilang kita bilang dia miskin? Kita ukur dari yang kaya. Kenapa kita bilang dia orang kaya? Kita ukur dari yang miskin. Jadi mestinya orang kaya itu terima kasih kepada orang miskin. Sebab kalau tidak ada orang miskin, orang kaya tidak ada.
Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian etik dalam kehidupan bertetangga menurut ajaran Islam, apabila tetanggamu mendapat nikmat, kau ikut bersyukur. Kan langka yang begini nih. Yang ada yang enak banget emang kita katain. Kita katain. Atau paling tidak kata-kata yang enggak enak. Lihatin aja dia mau kemana. Lihatin gitu. Segitu enggak senengnya lihat orang lain dapat nikmat. Yang kedelapan, lawanannya, wa in asobathu musibatun azzaitahu. Apabila ia mendapat kesulitan, azzaitahu, kamu hendaknya ikut bertakziah, ikut berduka cita. Dia mendapat kesulitan, kita ikut berduka cita. Kesulitan yang paling ringan sekalipun. Radionya hilang, televisinya hilang, istrinya umpamanya hilang. Umpamanya. Kesulitan yang menimpa dia kita rasakan juga. Sebagaimana kalau kesulitan itu datang menimpa kita. Kan ukurannya begitu. Kalau saya kena begitu enak enggak ya? Enggak enak. Dia juga begitu, maka saya harus ikut seperasaan dengan dia. Ada kesetiakawanan itu. Tapi memang dalam kehidupan lebih mudah cari teman yang mau diajak ketawa daripada cari teman yang bisa diajak nangis. Sehingga kata seorang penyair, in zada mali kullun nasi khulani wa in qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau harta saya banyak, semua orang mau nemenin saya. Tapi kalau saya jatuh miskin, kagak ada yang nongol. Kalau kita lagi basah nih, rezeki lagi lancar, yang tumben ketemu ngaku encing sama kita. Iya, lagu encing lu ini. Ketemu baru itu encing katanya. Tapi begitu kita bangkrut, melarat, bangpak, rusak, laler, roga nemplok. Laler sekarang tahu juga orang susah rupanya. Begitulah kehidupan sesungguhnya, tapi tidak begitu yang diajarkan oleh agama. Saudaramu, tetanggamu mendapat kesulitan, kau hendaknya ikut juga berduka cita. Jangan senyum di atas penderitaan orang lain. Jangan menari di bangkai orang lain. Jangan tertawa di atas tangisan tetangga. Jangan asal senang sendiri. Karena itu pernah dicontohkan, kebebasan kita hakikatnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan mutlak tidak ada. Kalau saya beli radio, kalau saya berpikir menurut saya sendiri, radio gue, yang beli gue, pakai duit gue setel di rumah gue, sekeras-kerasnya. Ada apa malu pada? Itu kan kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan juga mikirnya begitu. Mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue. Ngapa suara radio lu masuk kemari? Jadi pada saat itu kalau demikian, kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ini yang disebut hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lainnya. Kebebasan dalam arti mutlak sudah tidak ada hakikatnya. Betapapun saya senang wayang golek, senang bukan main. Tapi kalau sudah jam 3, tetangga saya sebelah mau tidur dengan aman tanpa perlu harus diganggu. Kalau begitu, cukuplah saya dengar saja karena saya senang. Tetangga saya belum tentu senang juga dengan wayang golek. Jangan cuma memperturutkan kesenangan. Oh pokoknya emang saya hobi banget wayang golek. Masa bodoh jam 3 kayak setel habis dah. Masih ayah nama gening udah. Baiklah saudara-saudara, jadi
Yang kesembilan sekarang, wala tastazillu alaihil bina fatahjubu anhu rihu illa biiznihi. Jangan meninggikan, jangan melebihkan bangunan sehingga menutup jalan angin kecuali dengan izinnya. Nah, ini yang sering terjadi. Kadang-kadang, lah tanah gua, emang apa gua bangun diri di atas tanah gua. Kadang-kadang pas-pasan bangun tembok di tembok orang. Kadang-kadang tembok orang aja pakai dapur. Ya kalau dengan izin sih nggak jadi soal. Boya dikasih jarak begitu. Kadang-kadang ngambil pas sehingga jatuhnya air genteng kita ke tanah orang lain. Itu pun kalau tidak dengan izin orang yang bersangkutan, itu sudah mengganggu hak bertetangga. Saudara-saudara, begitu etisnya Islam melindungi hak-hak orang lain, sehingga jalan angin saja kalau orang lain jadi sumpek, itu sudah mengganggu etika bertetangga. Walaupun batas tanahnya memang itu, tapi ya dikasih jarak setengah meter, apa 1 meter untuk lintas angin supaya ada sirkulasi udara dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian akan timbul saling pengertian. Dan kalau sudah ada saling timbul pengertian, maka kenikmatan bertetangga itu ada. Nah, lebih celaka lagi kalau nanti jor-jorannya jor-joran bangun-bangunan. Lu bangun 2 tingkat, gua 3 ntar. Yang sebelahnya 4, yang sebelahnya 6. Kalau sudah begitu, apalagi motifnya untuk menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari tetangga sebelah, kita akan terjebak kepada alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalai oleh karena berlomba memperbanyak itu saja. Kebanggaan materi, kebanggaan terhadap sesuatu yang kalau kita kembali menghadap Allah tidak akan pernah kita bawa. Itu yang kita agulkan. Kebun saya, mobil saya, tanah saya, pabrik saya. Tidakkah juga dia bertanya, kalau saya mati, apa yang akan saya bawa? Pabrik itu, kebun itu, peternakan itu akan ikutkah bersama saya ke liang lahat? Kebanggaan material, karena itu sering melahirkan status sosial, dikejar-kejar orang. Tapi kebanggaan moral, yaitu bekal yang cukup di saat kembali kita menghadap Allah, memang tidak kelihatan. Jadi dia tidak bisa jadi status simbol yang melahirkan kebanggaan. Yang ke-10, wala tu'zihi, jangan menyakiti tetangga, baik dengan ucapan ataupun juga dengan perbuatan. Ucapan ataupun perbuatan. Wa idza ishtaraita fakihatan fa'ahdilahu, apabila kamu membeli buah-buahan, bagi tuh tetangga, bagi tetangga. Wa illam taf'al, kalau memang tidak bisa membagi, belinya juga pas-pasan, boro-boro membagi, ngatur anak sendiri juga bingung. Renato anak 6 bagaimana ini? Umpamanya boro-boro membagi untuk jatah anak sendiri kita bingung. Wa illam taf'al, kalau memang kamu tidak bisa bagi, fa'adkhil hasirron, jangan demonstratif, bawa ngumpet-ngumpet jalan belakang kek. Jangan diteng-teng tuh duren di hidung tetangga. Duren, oi, duren. Fa'adkhil hasirran, bawa masuk ngumpet-ngumpet. Wala yakhruju biha waladuka liyaghizu biha waladahu. Nah ini anak. Kita bawa ngumpet masuk, tapi anak kita juga dipesan, makan di rumah aja dah, nggak enak sama tetangga. Jangan malah anak kita ajukin, disuruh lu bawa pergi makan di depan anaknya nih. biar dia celam-celam gitu. Karena itu tentu akan menyakiti perasaannya. Apalagi kalau dia lihat, ya tetangga kita sih mungkin nggak minta, tapi etisnya kan begitu, etisnya.
Loh, kok kayak hidup sendirian sih, bawa rambutan sekarung, sebelah kayak kebagian dikit, enggak, apa dimakan semua sekarung kan? Orang berpikir begitu. Dia mungkin enggak, jangankan minta, berharap pun enggak, tapi etisnya bertetangga itu. Kalau kau membeli buah-buahan, bagi tetanggamu, hadiahkan tetanggamu. Andai kata tidak bisa dilakukan itu, jangan demonstratif. Saudara-saudara, bukankah ini pada hakikatnya menjaga perasaan? Karena bertetangga itu peka sekali. Apalagi bagi kita yang tinggal di perkampungan dengan perumahan yang rapat, atau di komplek-komplek di mana persaingan kelihatannya dalam satu level itu begitu menyolok. Kadang-kadang status suaminya, pegawainya sama, golongannya sama, tapi sebelah punya kulkas, sebelah enggak, murug. Sebelah TV-nya berwarna, sebelah hitam putih, meriang. Sebelah beli motor, sebelah enggak, bengek. Sering terjadi hal semacam itu, menimbulkan psikosomatik. Itu sering diceritakan. Dibakar oleh perasaannya sendiri. Tinggal lagi di komplek, di mana kelangsungan kehidupan kelihatan betul sehari-hari. Sering terjadi. Tangganya sebelah beli motor, yang sebelah meriang. Besokannya beli kulkas, dia bikin gawat, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Sehingga persaingan itu lalu nanti tidak sehat. Kalau dia nggak bisa, orang dia hasudin. Kalau hasud masih nggak mempan, orang lain dia bakar supaya hasud juga. Nah ini nih celakanya. Sudah dia nggak senang sama seseorang, orang lain dibakar juga untuk tidak senang kepada orang itu. Ini yang marahan pakai ngebon, marahan pakai ngundang, marahannya masih ano. Orang lah sudahlah dia sendiri nggak senang, orang lain diajak juga, dipengaruhi lagi supaya nggak senang sama orang itu. Nih dajalnya betul ini. Mestinya bahkan etisnya, kalau kita nggak senang kepada orang, cukup kita. Orang lain malah, oh dia baik kok, baik. Tapi kok kamu, ya saya cuma kebetulan. Dia baik kok, silakan aja. Mestinya malah begitu. Ini yang terbalik tidak. Kita kalau sudah nggak senang sama orang, ngerambat. Jangan deketin dia. Ajak lagi si Ano, gosok lagi, gosok. Habis orang digosokin supaya nggak senang juga sama kita. Lah yang digosok kayak batu cincin lagi, mau aja. Batu cincin apa tikus budak tuh, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti urusan junturungan, hayo aja. Saudara-saudara kaum muslimin, begitu perhatian Islam di dalam menjaga perasaan bertetangga. Sampai dalam hal-hal yang kayak begini, jangan melukai perasaan orang. Ini kan kelihatannya sepele, soal kita beli lah. Yang beli buah saya, pakai duit saya. Iya, itu perasaan kita. Orang lain tetangga juga belum tentu minta kok. Belum tentu juga kepengen. Tapi dari segi etisnya bertetangga, bahwa kita menghormati dia, ada perasaan itu. Yang ke-11. Wala tu'zihi bikitari kidrika. Jangan juga kamu menyakiti dia, tetanggamu, dengan bau masakanmu. Bau masakan. Ini yang dimaksud tentu tetangga sebelah kelaparan. Kita udah nggak membantuin ngirimin makanan, baunya doang kita kirimin. Tinggal dia celam-celam, beleweran, tulir. Saudara-saudara, ini juga termasuk demonstratif. Nabi mengajarkan, iza tobakhta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Apabila kamu bikin sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetanggamu. Tapi jangan ditafsirkan mentah ini hadis. Begitu nyayur, kuah mulu. Tangga semua kebagian ya, cuman air. Ya tidak berarti harus ditafsirkan secara mentah demikian itu, saudara-saudara.
Tapi ini ada kaitannya dengan yang ke-11 tadi, bahwa menjaga perasaan bertetangga. Kemudian pertanyaan ini ditutup oleh Nabi, "Tsumma qala atadruna ma haqqul jar?" Sudah tahukah kamu apa hak tetangga itu? "Wallazi nafsi biyadihi la yuballighu haqqal jar illa man rahimahullah." Demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, orang sulit untuk memberikan hak tetangga, untuk menyampaikan hak tetangga, kalau bukan dengan rahmat Allah. Sebab hanya rahmat Allah itu yang datang di hati kita. Kita bisa menolong orang lain, kita bisa membantu orang lain. Kalau tidak ada rahmat Allah di hati sini, sulit loh, berat nolong orang itu. Kalau tidak ada rahmat Allah di sini, orang lain dapat kesenangan, kita ikut gembira, itu sulit. Kalau tidak ada rahmat Allah di sini, orang lain dapat musibah, kita merasa juga dapat musibah, sulit. Hanya orang yang di hatinya ada rahmat Allah yang punya perasaan seperti itu. Itu Nabi sumpah, "Wallazi nafsi biyadih," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Yang bisa menyampaikan hak tetangga hanyalah orang yang memang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta tolong, kita tolong. Dia minta bantuan, kita bantu. Dia minjam, kita berikan pinjaman. Dia miskin, kita tengoki. Dia sakit, kita jenguk. Dia meninggal, kita iringi jenazahnya. Dia dapat kebaikan, kita ikut gembira. Dia dapat kesulitan, kita ikut bersedih. Kita yang mendapat nikmat, sedikit kita bagi dia, kita berikan kenikmatan. Kalau bukan rahmat Allah, rasanya sulitlah untuk berbuat seperti itu. Hanya dengan rahmat Allah. Dan oleh karena dengan rahmat Allah, maka rahmat itu tidak diberikan kepada setiap orang. Artinya, walaupun kita setiap orang barangkali tahu tentang hak bertetangga seperti ini, tapi tidak setiap orang bisa menjalani hak-hak bertetangga seperti ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, akhirnya kita manusia sebagai zon politiken, makhluk sosial yang memerlukan keberadaan orang lain, kita menyadari tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi keperluan hidup kita secara sendirian. Kita perlu orang lain, sebagaimana orang lain juga memerlukan kita. Oleh karena itu, mengukur orang lain dengan diri sendiri merupakan satu cara untuk menegakkan hak-hak bertetangga. Kalau saya digituin enak nggak? Nggak enak. Orang lain juga begitu. Kalau saya diginiin enak nggak? Enak. Orang lain juga begitu. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentunya akan tidak enak juga jika terjadi pada diri orang lain. Sepanjang itu yang jadi barometer, kita tidak akan merasa benar sendirian. Sebab orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu yang jelek. Orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu yang jelek. Sebab tatkala kita merasa bahwa kita benar, sebenarnya bahwa kita paling benar, sebenarnya iblis sudah masuk ke dalam hati kita. Ditumbuhkannya sikap ujub, menganggap remeh orang lain, menganggap enteng orang lain, merasa dihinggapi oleh penyakit superioritas kompleks, kata orang. Merasa dialah yang paling segala-galanya. Dan ini sudah penyakit hati yang juga sangat berbahaya. Karena ujub pun termasuk bisa menghancurkan amalan kita dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, maka di dalam hak-hak bertetangga ini, apabila hak ini kita tidak berikan, tentu ada sanksinya. Ya, sanksi sosial dalam kehidupan di dunia ini, kita akan terkucil. Tinggal di tengah masyarakat, tapi dikucilkan. Keberadaan kita dianggap sama dengan tidak ada. Kan gak enak orang begitu. Ada, tapi dianggap gak ada. Nah, yang begitu lewatin aja dah, cuekin aja. Ada, masih ada, sudah dianggap gak ada. Apalagi udah gak ada beneran, orang lupa banget. Ada, dianggap gak ada. Alangkah ruginya kalau sampai hal itu terjadi pada diri kita. Keberadaan kita, eksistensi kita ini, kalau bisa memberikan warna dan dampak dalam kehidupan, keberadaan kita itu diakui oleh lingkungan.
Sehingga dengan demikian kita punya nilai, walaupun itu yang bukan kita cari, tapi nilai itu akan memberikan poin di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan lupa, masyarakat punya hukum yang tidak tertulis, tapi kekuatannya lebih kuat dari hukum tertulis. Kejam, sehingga orang bilang sekali arang tercoreng di dahi, selamanya akan selalu dikenang. Karena itu, pandai-pandailah kita hidup bermasyarakat, pandai-pandailah kita hidup bertetangga, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya telah kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak untuk berpecah belah, tidak untuk saling silang, tidak untuk bersengketa, tidak untuk memusuhi dan menumpahkan darah, saling menghina, meremehkan dan mengentengkan orang lain. Tujuan kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak lain lita'arafu, agar kamu saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal, bukan saling tidak mengenal. Jangan sampai terjadi tidak mau saling mengenal. Quran memberikan peringatan, tujuan penciptaan laki-laki perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak lain adalah agar kita satu dengan yang lain saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang rumahnya paling bagus, yang paling mulia bukan yang kendaraannya paling hebat, yang paling mulia bukan yang hartanya paling banyak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ke arah itu kita berjalan, dan ke arah itu kita membina kehidupan bertetangga, menjadi tetangga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita bersama, sehingga di hati ini ada kesadaran untuk memperhatikan tentang hak-hak bertetangga ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.